Sejumlah persoalan membayangi pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017. Salah satu masalah yang masih dialami warga adalah persoalan daftar pemilih. Hingga sehari jelang pemungutan suara Pilgub DKI putaran kedua, masih banyak warga yang belum mendapatkan formulir C6 atau surat undangan untuk memilih di TPS yang sudah ditentukan. Padahal formulir C6 mestinya rampung didistribusikan 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Kalau menurut saya harusnya terdaftar ya, biar gimana pun karena di putaran pertama kan saya nyoblos di sana juga, dan itu diperiksa dengan kakak, berarti kan dibuktikan bahwa saya tinggal di sini gitu loh. Jadi harusnya saya sudah terdaftar. Jadi waktu dia bilang tidak terdaftar, saya ngerasa berarti sebenarnya tidak ada proses lagi tuh yang dilakukan setelah putaran pertama. Maksudnya tidak ada pengkajian lagi dari setelah putaran pertama. Harusnya kalau dikaji kan dia lihat, ini 10 orang, paling tidak 10 orang itulah yang nyoblos tuh, dia lihat 10 orang nyoblos kemarin, kita harus masukin nih. Ya saya dapat, suami saya nggak dapat, itu aja. Padahal Bu sebelumnya putaran pertama sama di sini sama-sama berdua. Putaran pertama nggak dapat ini, tapi saya pakai suket yang jam 12 ya. Setelah jam 12 itu ya. Saya pikir harusnya memang mesti dapat di sini. Pada pemilihan putaran pertama lalu, setidaknya ada sejumlah kendala yang ditemui, diantaranya perekaman data IKTP, ketersediaan form C1 di tiap tempat pemungutan suara, dan teknis pemilih yang belum terdata dalam DPT. Pihak KPU DKI Jakarta pun sudah berjanji untuk memperbaiki berbagai kendala ini. Persoalan spanduk provokatif juga mewarnai perjalanan demokrasi Pilkada DKI Jakarta. Hingga saat ini Badan Pengawas Pemilu telah menurunkan sekitar 800 spanduk yang dianggap provokatif dan intimidatif. baik pencegahan maupun penindakan pelanggarannya sudah kita maksimalkan di lapangan, dan juga termasuk ada himbauan-himbauan di lapangan. Jadi prosesnya ini ada yang sifatnya rekomendasi langsung. Rekomendasi langsung adalah ada proses mediasi di situ. Memang di lapangan kita maksimalkan supaya kondusif ya, bersama aparat kepolisian. Jangan sampai terjadi konflik atau berantem atau segala macam itu, jangan sampai terjadi itu. Pilgub DKI menjadi pilkada paling panas dan paling menyita perhatian di antara pilkada-pilkada lainnya. Meski demikian, semua pihak tetap harus andil dalam mensukseskan Pilgub DKI. Pesta demokrasi ini tentunya harus menjadi pesta rakyat yang damai dan menggembirakan bagi semua pihak. Tim Liputan, Metro TV. Apa yang dikhawatirkan Mbak Titi tadi terbukti dari paket yang tadi, ada sejumlah warga yang belum mendapatkan formulir C6 ataupun NIK di formulir C6 yang berbeda dengan NIK di KTP. Nah, tadi Anda menggarisbawahi masalah teknis terkait dengan formulir C6, bagaimana dengan non-teknis, Mbak Titi? Ya, non-teknis itu yang berkaitan dengan situasi di luar tahapan ya. Contohnya yang tadi sudah banyak kita bahas tentang mobilisasi massa dan bagaimana kemudian ada keterlibatan kelompok di luar pemangku kepentingan Pilkada DKI Jakarta yang ingin hadir dan kemudian ikut melakukan pengawasan tapi tidak melalui prosedur yang dijamin oleh undang-undang. Kalau pemantau kan jelas ya, harus terakreditasi. Misalnya kami sendiri terakreditasi sejak putaran pertama dan itu harus mengurus sesuai dengan administrasi yang ditentukan. Sebenarnya ini yang ini yang kehadiran ini kan kemudian memicu kontroversi. Kekhawatiran terbesar adalah kontroversi ini menyangkut dengan kemudian apa yang akan terjadi pada hari H. Jadi itu yang sudah dijawab oleh Pak Rikwanto, ada kami aman begitu ya. Baik. Nah ini yang harus kita juga pastikan. Termasuk yang kedua, soal masih beredarnya upaya-upaya untuk menyebarkan informasi yang sifatnya provokatif. Ini juga terutama di media sosial, saya kira harus juga diantisipasi baik oleh penyelenggara maupun oleh pihak keamanan agar ini tidak berkembang. Baik, telah bergabung bersama dengan kami Muhammad Siddiq Sabri, Komisioner KPU DKI Jakarta dari kantor KPU DKI Jakarta. Pak Siddiq, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Rory. Pak Siddiq, selamat malam Mbak Titi. Ya, ada juga Pak Rikwanto. Pak Siddiq, ini terkait dengan formulir C6, banyak warga yang mengeluh belum mendapatkan C6 ataupun NIK mereka di C6 berbeda dengan NIK mereka di KTP. Apa kemudian solusinya, Pak? Ya, saya kira yang pertama Mas Rory, mengenai form C6 ini, surat pemberitahuan untuk memilih, sebenarnya H-1 tadi sampai jam 16.00 jam 4, kami minta warga DKI untuk proaktif ya, yang belum mendapatkan C6 agar segera menghubungi ketua KPPS ataupun anggota KPPS yang ada di sekitar tempat tinggalnya.
Ini yang saya kira masih sebenarnya tadi jam 16.00 itu masih ada kesempatan untuk meminta form C6 itu. Tetapi sekiranya juga saya kira warga DKI yang saya kira sudah punya hak pilih ini, apalagi sudah dipastikan namanya ada di DPT, maka tentu saja walaupun besok tanggal 19 April besok itu, dia bisa datang sejak jam 7 karena memang namanya sudah ada di DPT, walaupun saya kira mereka belum mendapatkan C6. Karena C6 sekali lagi, kita tegaskan C6 hanya surat pemberitahuan untuk memilih, bukan sebagai syarat untuk memilih. Saya kira ini yang harus difahami, diketahui oleh seluruh masyarakat DKI, khususnya yang sudah punya hak pilih. Begitu Mas Rory. Tanpa C6, asalkan sudah masuk DPT ataupun mendapat suket, begitu surat keterangan dari Dukcapil, tidak masalah? Tidak masalah. Namanya yang sudah ada di DPT, saya kira jaminan dia datang jam 7 dengan menunjukkan KTP elektronik atau suket yang nanti oleh KPPS akan dicocokkan elemen kependudukan mulai NIK, NKK termasuk namanya dengan DPT paling tidak yang ada di depan TPS maupun yang dipegang oleh anggota KPPS 4 untuk dibuktikan bahwa warga DKI tersebut memang punya hak pilih, begitu. Baik, yang kemarin di putaran pertama sempat kisruh Pak Sidik adalah formulir DPTB yang dibatasi per TPS hanya 20 sehingga banyak masyarakat di berbagai kota madya di Jakarta yang tidak bisa memilih. Akankah untuk putaran kedua formulir DPTB daftar pemilih tambahan juga akan dibatasi 20 formulir per TPS Pak? Ya, kami sampaikan Mas Rory kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk di putaran kedua ini tidak ada lagi surat pernyataan DPTB. Yang kemarin di putaran pertama itu kami siapkan 20 formulir di setiap TPS. Sekarang ini kita tidak tiadakan karena memang sudah ada dari sesuai dengan surat edaran KPU RI itu 151 ada yang namanya formulir dokumentasi DPTB. Jadi itu yang saya kira digunakan khususnya untuk pemilih-pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Sebagai pemilih DPTB itu nanti dia akan mengisi, KPPS akan mengisi yang namanya form dokumentasi DPTB Mas Ruri. Yang kita saya kira jumlahnya itu kita siapkan 50 lembar untuk setiap TPS. Kemudian kami cadangkan juga di setiap PPS itu 150 lembar. Saya kira itu yang paling penting. Yang kemudian yang kedua, untuk pemilih DPTB juga kita sudah menyiapkan yang namanya form ATB KWK, di mana saya kira dua form ini penting karena akan terekam sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap pemilih yang masuk kategori DPTB, yaitu pemilih tidak daftar dalam DPT putaran kedua. Ini kita harapkan semoga tidak ada pemilih yang tidak bisa memilih lagi seperti yang terjadi di putaran pertama. Kita akan tahan terlebih dahulu Bapak-Bapak dan juga Mbak Titi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk menelpon kami secara interaktif di 02158404050 untuk menanyakan apa saja kepada 3 narasumber kami malam hari ini. Kami akan segera kembali. Kita tahu polisi merupakan bagian juga dari Gakumdu, penegakan hukum terpadu bersama dengan KPU, kemudian Bawaslu dan juga Kejaksaan Agung. Adakah keluhan sejauh ini Pak terkait dengan dugaan kecurangan, baik itu penyelenggara pemilu ataupun siapa saja terkait dengan ataupun money politics terkait dengan pilkada besok? Kalau bicara persiapan sekarang sampai besok, sementara ini kita masih mengikuti terus distribusi logistik sampai ke kelurahan untuk besok bisa distribusi langsung ke TPS-TPS sesuai dengan alamat. Belum ada keluhan sampai saat ini. Jadi petugas yang mengawal melekat terus, jangan sampai ada yang menyentuh logistik tersebut sebelum dilakukan pencoblosan besok. Sementara ini masih dalam posisi menyuplai seluruh TPS yang ada. Dan kategori apakah sudah terpenuhi semua nanti kita lihat nanti makin malam makin lengkap laporannya. Tapi ini untuk keluhan belum ada ya? Belum ada keluhan ya, belum ada. Jadi kalau di belakang itu sebelum hari H besok, ya memang masih ramai ya di medsos ya. Walaupun minggu tenang ini, tapi medsosnya ramai terus ya. Semakin liar Pak? Ya macam-macam ya, karena memang
ada peluang orang untuk memprovokasi, mempengaruhi, kemudian membuat orang galau, bingung. Penegakan hukumnya bagaimana kemudian kalau di medsos? Ya, kita memang fenomena ini memang luar biasa ya. Kita melihat, kita menelaah mana-mana saja bisa diangkat langsung untuk diproses hukum. Jadi kita pilah-pilah. Sudah ada Pak yang akan diproses hukum? Kita sedang telusuri ini. Jadi jangan anggap mereka-mereka yang bermain di medsos itu membuat provokasi, agitasi, membuat berita-berita tidak benar, masa aman. Nanti tinggal tunggu waktunya. Suatu saat dicomot, jangan marah-marah. Karena dia telah meresahkan orang dan melanggar hukum. Oke. Saya akan kembali lagi. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Siddiq terkait dengan, ada antisipasi untuk formulir DPTB yang kemarin banyak sekali kekurangan dan juga banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak bisa memilih. Kemudian ada 2 form pengganti yang akan diisi oleh petugas KPPS. Sudah menyelesaikan masalah? Saya kira ini sebagai sebuah upaya harus kita apresiasi ya. Tapi yang menjadi tantangan terbesar adalah apakah petugas pelaksana di lapangan paham betul atas prosedur baru ini. Kita berharap para petugas di lapangan menguasai, memahami, dan menerapkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KPU. Oleh karena itu, dalam rentang waktu tersisa ini, maka sosialisasi itu harus terus digencarkan, dimasifkan. Karena kami meyakini sekarang, dan saya juga tadi habis memeriksa dengan teman-teman, di TPS itu petugas sedang bekerja menyiapkan finalisasi pembentukan TPS. Jadi kemungkinan mereka, kalau kita lihat kan pasti akan begadang malam ini. Masih ribet begitu dengan hal teknis. Nah, bagaimana kemudian medium-medium informasi itu digunakan seoptimal mungkin oleh KPU untuk menyebarkan aturan-aturan yang sifatnya baru ini agar tidak ada kegagapan pada hari H. Kita tanyakan langsung ke Pak Siddiq. Pak Siddiq, sosialisasi untuk perubahan terkait dengan form DPTB kepada petugas KPPS sejauh apa Pak sosialisasinya? Ya, sebenarnya Mas Rory, kita sudah melakukan BIMTEK ya, bimbingan teknis kepada anggota KPPS, walaupun tidak semua anggota KPPS kita lakukan BIMTEK ya, hanya 3 orang per TPS, dan itu pun saya kira luar biasa banyaknya yang harus kita lakukan BIMTEK. Sedangkan materinya saya kira, tetap saja saya kira kami mengacu kepada persoalan-persoalan yang terjadi di putaran pertama, tentu saja semangatnya perbaikan. Jadi kita ingin pastikan bahwa di putaran kedua ini betul-betul ada perbaikan yang katakanlah tidak kita kendaki misalnya kalau terjadi seperti putaran pertama itu. Pertama, misalnya saya kira kita sudah sampaikan juga di setiap TPS itu kita akan tempel yang namanya contoh suket contohnya. Contoh suket yang pertama itu, yang kedua kita juga di depan TPS juga kita tempel ataupun kita sampaikan bagaimana melayani pemilih yang berdasarkan tiga kategori itu, yaitu pemilih yang masuk dalam DPT, kemudian yang kedua adalah pemilih yang pindah memilih DPPH, kemudian yang ketiga bagaimana melayani pemilih DPTB, yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, kemudian menggunakan hak pilihnya mulai dari jam 12 sampai jam 13 itu. Semuanya sudah kita sampaikan. Tetapi saya kira juga kita lengkapi dengan pemahaman, khususnya kita antisipasi persoalan-persoalan yang timbul akibat dari banyaknya misalnya kalau ada pemilih-pemilih yang memang tidak terdaftar dalam DPT putaran kedua itu, yang pemilih DPTB. Yang tadi kami sebutkan, saya sebutkan adalah alat bantu dokumentasi pemilih DPTB ini saya kira penting karena di dalamnya juga sebenarnya terinformasi misalnya pemilih DPTB itu membawa dokumen kependudukannya itu IKTP atau suket misalnya seperti itu. Kemudian dia juga harus mencantumkan NIK-nya. Begitu Mas Rory. Pak Siddiq, ada juga keluhan di putaran pertama terkait dengan mereka sudah mengantri, begitu jam 1 tepat mereka langsung dibubarkan. Dikarenakan alasan dari KPPS adalah TPS sudah tutup, sudah lewat jam. Apakah hal ini akan terjadi lagi di putaran kedua, Pak? Ya, termasuk itu Mas Rory, kita sudah BIMTEK, kita sudah sampaikan, misalnya kita ingin pastikan di surat edaran kami yang terbaru 336 kami sudah sampaikan 15 menit sebelum jam 12 KPPS harus sudah menghitung surat suara yang tersisa ataupun yang tersedia di setiap TPS itu. Sehingga berapapun jumlahnya surat suara yang tersedia, maka akan terkait dengan antrian pemilih yang akan mencoblos mulai jam 12 itu. Kami misalnya kalau dihitung menjelang jam 12 itu ada surat suara yang tersisa 50 surat suara, maka saya kira nanti pemilih yang antri tidak boleh lebih dari 50 orang
untuk mencoblos dimulai dari jam 12 itu, baik itu pemilih DPTB maupun DPPH maupun pemilih yang sudah terdaftar di dalam DPT. Sehingga saya kira mulai jam 12 itu sampai selesai kita persilahkan, walaupun sudah melewati jam 13, saya kira selama surat suaranya masih tersedia, kami silakan untuk digunakan hak pilih, untuk melayani hak pilih warga DKI yang memang sudah antri tersebut. Baik, sudah banyak perbaikan yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, tapi ini pertanyaan pamungkas saya karena saya harus say goodbye kepada Mbak Titi dan juga Pak Rikwanto. Terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu, apa evaluasi Anda? Ya, kami masih meyakini bahwa sampai hari ini KPU DKI beserta jajaran berusaha betul-betul menjaga netralitas dan pelayanan terbaik kepada pemilih. Tapi pembuktian nyatanya adalah besok. Karena menjamin 7 orang petugas di lapangan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, ini adalah tugas kita bersama, Mas Rory. Jadi PR besar kita sebagai pemilih, sebagai pemantau, sebagai media, memastikan dan menjaga mereka agar tidak dipengaruhi anasir-anasir negatif tadi. Mbak Titi, terima kasih. Pak Rikwanto, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Kami masih akan berlanjut pemirsa usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di live event Pilkada Jakarta. Terima kasih.